Kamu mau tante lukis? Boleh tante, duduk di ayunan itu ya. Iya tante. Savana pun duduk di ayunan. Elsa mengambil mahkota bunga yang pernah dia buat dan menghampiri Savana. Pakai ini, kamu pasti terlihat lebih cantik. Iya tante. Elsa memakaikan mahkota bunga itu di kepala Savana. Savana tersenyum lebar dengan mata berbinar ceria. Elsa mengusap pipi Savana dengan gemas. Cantik sekali. Kecantikan Savana benar-benar bisa mengalihkan fokus seseorang. Pantas saja Victor tertarik pada Savana. Selain kecantikan, senyumnya yang manis dan aura positifnya menambah pesonanya. Aku boleh ayun-ayun tante? Boleh, lakukan sesuka kamu. Elsa pun kembali ke kursi dan mulai melukis Savana. Oh iya, tante di rumah full ibu rumah tangga atau kerja? Tante full ibu rumah tangga. Sejak dulu ayah dari anak-anak gak mengizinkan tante kerja. Katanya uangnya udah banyak. Tugas tante diam di rumah dan menghabiskan uang. Savana tertawa, lalu perlahan tawanya menghilang. Begitu mengingat suaminya, Dario juga pernah mengatakan itu. Setelah Savana resmi menjadi istrinya, Dario tidak mengizinkannya bekerja. Dario menyuruhnya menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya dan memberikan black card untuk membeli apapun yang dia inginkan. Ada apa? Kenapa tiba-tiba sendu? Savana mengerjak. Enggak tante, tiba-tiba ingat Mas Dario, suami kamu. Iya, apa yang mengingatkan kamu dengan suami kamu? Sama seperti tante. Setelah menikah, Mas Dario juga nggak mengizinkan aku kerja. Dia menyuruhku jadi ibu rumah tangga dan mengurus Azam Azura, anak kembarnya. Aku nggak masalah. Aku sendiri juga udah capek kerja dan ingin di rumah aja. Tapi ternyata jadi ibu rumah tangga juga melelahkan. Tapi karena aku bahagia, rasa lelah itu seolah nggak ada artinya saat melihat senyum Azam, Azura dan Mas Dario. Dari cerita kamu sepertinya suami kamu orang yang baik. Sebenarnya Mas Dario orang yang baik. Dulu sebelum aku menikah dengan Mas Dario, aku kerja jadi sekretarisnya. Meskipun dia bos dan berkuasa, dia nggak genit atau dia juga sangat menghargaiku sebagai sekretarisnya. Savana tersenyum saat mengingat kenangan manis bersama suaminya. Ada satu momen yang membekas. Waktu itu aku mens dan aku pakai rok putih. Aku nggak sadar dan tahu-tahu Mas Dario mengikat jasnya di perutku. Katanya kamu berdarah. Savana tertawa. Lucu banget nggak sih tante? Masa dia bilang berdarah seolah-olah aku luka parah, padahal hanya mens. Mas Dario itu jarang senyum, tapi sekali senyum manis banget. Manisnya ngalahin gula. Aku bisa betah berjam-jam hanya melihat senyumnya. Savana tersenyum. Selama pernikahan, Mas Dario juga selalu baik sama aku. Mas Dario nggak pernah kasar, membentak, apalagi KDRT. Hanya saja entah apa alasannya Mas Dario nggak mau menyentuhku. Aku nggak masalah soal itu. Aku nggak menuntut nafkah batin dirinya. Yang penting dia selalu ada di sisiku dan berpihak padaku. Itu sudah lebih dari cukup. Lalu perlahan senyumnya meningkat. Tapi setelah kedatangan Zia selama 6 bulan ini, semuanya berubah. Mas Dario lebih sering memperhatikan Zia daripada aku. Apa-apa Mas Dario pasti mendahulukan Zia. Setiap aku dan Zia bertengkar, Mas Dario selalu membela Zia. Sakit tante, sakit banget melihat laki-laki yang aku cintai dekat dengan perempuan lain. Aku bisa bertahan menghadapi apapun asalkan di hati suamiku tidak ada perempuan lain. Tanpa bisa ia cegah, air mata mengalir begitu saja. Buru-buru Savana mengusap air matanya.
Aku juga nggak diam aja. Aku berusaha mati-matian mempertahankan pernikahanku. Aku selalu mencoba menarik perhatian Mas Dario. Aku menyindir habis-habisan Zia. Aku memberikan bukti penyakit Zia pura-pura, tapi Mas Dario tetap nggak percaya. Bahkan aku pernah memukul, menampar, dan menjambak Zia, tapi itu justru membuat hubunganku dan Mas Dario semakin jauh. Elsa menghampiri Savana dan mengulurkan sapu tangan. Maaf tante, aku malah curhat. Nggak apa-apa. Elsa berdiri di depan Savana dan menyandarkan kepala Savana di perutnya. Kamu masih mencintai suami kamu. Tante bisa merasakan itu dari cara kamu bicara. Saat kamu menyebut namanya, mata kamu berbinar, wajah kamu berseri-seri, seolah kamu sedang menatap duniamu. Air mata Savana kembali mengalir mendengar kata-kata lembut Elsa. Savana pun mengeratkan pelukannya. Aku memang menjadikan Mas Dario sebagai duniaku, tapi sayangnya Mas Dario nggak pernah menganggapku dunianya. Dia sibuk menganggap dunianya bersama wanita lain, wanita dari masa lalunya. Bibir Savana bergetar. Aku mencintainya tante, aku masih mencintainya sampai detik ini. Tolong jangan bilang aku bodoh. Aku juga sedang berusaha menata hati dan pelan-pelan melupakan Mas Dario. Tapi kenapa semakin aku berusaha melupakannya, rasa cintaku semakin dalam. Kenapa tante? Kenapa aku gak bisa menghapus Mas Dario dari duniaku? Air mata Elsa mengalir begitu, seolah hatinya ikut tersakiti mendengar cerita Savana. Pelan-pelan ya nak, semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu. Jika boleh memilih, aku nggak ingin pergi tante. Aku masih ingin membangun rumah tangga bersama Mas Dario. Aku masih ingin menjadi ibu untuk Azura dan Azam. Aku juga ingin menjadi ibu dari anakku dan Mas Dario kelak. Kenapa sulit sekali tante? Kenapa? Aku hanya ingin Mas Dario. Aku mencintainya tante. Aku harus apa? Kenapa sulit sekali melupakan? Bahkan sampai detik ini aku nggak rela bercerai dengannya. Sudah nak, sudah, tenang ya. Elsa mengeratkan pengelukannya. Tangis Savana semakin keras yang begitu menyayat hati Elsa. Air mata Elsa juga tak terbendung, pipinya sudah basah oleh air mata. Yang kuat ya, yang sabar, dan terus berdoa memohon pada Tuhan semoga diberi yang terbaik untuk kamu dan suami kamu. Savana, Savana, Dedi bangun, Dedi bangun, Dedi. Azam menggoyang-goyangkan lengan Dedinya untuk membangunkan, tapi sejak tadi Dedinya nggak mau bangun dan terus memanggil nama Savana. Savana, pulang sayang. Dedi, Dedi, bangun. Savana. Dario terbangun dan terduduk, nafasnya terengah dengan sorot mata sendu. Dedi mimpi ketemu Mami. Dario mengangguk. Dedi ngejar Mami, tapi Mami larinya kenceng banget. Kenapa Dedi nggak bawa motor aja ngejarnya? Dario tersenyum. Dia mengangkat tubuh putranya dan menidurkan di sampingnya. Dedi, lepas, jangan peluk Azam. Azam gak suka dipeluk Dedi. Azam cuma suka dipeluk Mami. Pilih kasih kamu. Dedi juga pilih kasih. Mami Savana sama Mama Zia. Dedi lebih sayang Mama Zia. Jangan sembarangan ngomong kamu. Dario mencapit hidung putranya. Mana ada Dedi lebih sayang sama Mama Zia. Dedi lebih sayang Mami. Bohong, buktinya Dedi tinggal serumah sama Mama Zia saat Mami pergi. Kamu lihat sendiri kan, Azura nggak mau pisah sama Mama Zia. Asa mengerucutkan bibir. Terus gimana Dedi?
Dedi beneran mau pisah sama mami? Azam mendongak dan menatap sendu dedinya. Bukannya kamu juga minta Dedi sama mami pisah? Kamu kan yang bantu mami kabur. Iya sih, soalnya malam itu Dedi pukulin Om Arsen. Azam takut Dedi pukulin mami. Enggak mungkin Dedi pukul mami. Mami kan istrinya Dedi. Dario menghela nafas berat. Ya udah, kita cari mami lagi ya. Iya Dedi. Azam ikut ya. Hari ini bolos sekolah. Enggak boleh bolos, tapi hari ini boleh deh. Dario tersenyum dan memposisikan diri duduk, lalu membantu putranya duduk. Dario mengusap pipi Azam. Bekas cakaran Azura. Masih sakit? Enggak sakit, Dedi. Aku boleh bolos kan hari ini? Grandpa bilang Dedi sering bolos waktu sekolah. Azam pernah mau bolos, tapi mami bilang Azam bakal kelihatan ganteng kalau rajin sekolah. Terus Azam rajin sekolah biar kelihatan ganteng di depan mami. Dario tertawa. Mami bilang gitu? Iya. Dario mengacak rambutnya. Ya udah, sana ke kamar kamu. Dedi mau siap-siap. Nanti Dedi samperin ke kamar Azam, terus cari mami. Oke Dedi. Azam turun dari ranjang dan berlari ke arah pintu, tapi langkahnya tertahan dan menoleh pada Dedinya lagi. Apa? Tanya Dario. Mami pasti pulang kan Dedi? Pertanyaan Azam seperti belati yang menusuk jantung Dario. Sakit sekali, apalagi Azam menanyakan itu dengan nada sendu, seolah tidak ada harapan lagi. Tapi Dario tidak akan hilang harapan. Pasti, Dedi pasti bertemu mami dan akan membawa mami pulang. Jangan dibawa pulang ke rumah ini Dedi. Kita pindah rumah aja biar mama Sia nggak kesini lagi. Boleh? Azam mau kemana? Luar negeri. Pokoknya cuma ada aku, Azura, Dedi dan mami. Dario mengangguk. Azam pun tersenyum dan keluar kamar lalu menutup pintu. Dario bergegas mandi dan berganti pakaian. Setelah itu menuju ke kamar Azam. Azam juga sudah rapi dan semangat membara ingin mencari mamanya. Mas Dario, Azam, ayo sarapan dulu, ucap Zia. Iya Dedi, ayo sarapan, ajak Azura. Kita mau cari mami, ucap Azam. Udah kan? Aku bilang nggak usah cari mami. Azura melotot pada Azam. Azam baru saja ingin membalas adiknya, tapi Bilastri tiba-tiba datang. Permisi tuan. Iya Bi, ucap Dario. Ini ada paket untuk tuan. Dario mengambil amplop coklat itu dan mengambil istrinya, yang ternyata selembar surat. Siapa sih pagi-pagi kirim surat? Dario membaca surat itu dan seketika jantung Dario seperti berhenti berdetak saat membaca surat itu yang ternyata surat gugatan cerai dari Savana.